asam lambung. Di era modern ini, terutama pada pemuda-pemudi, itu sering mengeluh adanya sakit asam lambung. Memang asam lambung ini adalah salah satu penyakit tersering gastrointestinal, di mana di negara-negara barat 20% penduduknya itu mengalami asam lambung. Nah, asam lambung ini sebenarnya ada satu kondisi di mana ada suatu rasa tidak nyaman, rasa seperti ada yang menekan di dada, rasa seperti ada yang mendorong di dada dari bawah, rasa seperti ada yang terbakar di dada yang disebabkan oleh kembalinya atau naiknya asam di lambung kita. Makanya disebut dengan penyakit asam lambung. Atau nama formalnya gastroesophageal reflux disease, disingkat GERD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 5 fakta tentang penyakit GERD atau asam lambung. Fakta yang pertama, penyebab dari GERD itu sebenarnya belum diketahui secara pasti. Yang kita tahu hanyalah faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya GERD dan juga mekanisme saat sudah terjadi GERD-nya itu. Nah, faktor resikonya apa? Nah, ternyata orang-orang yang obesitas, yang aktivitas fisiknya sehari-hari terlalu rendah atau yang malas-malasan, yang terlalu banyak makan makanan pedas, terlalu banyak minum kopi, terlalu banyak makan makanan asam dan lain-lain, yang merokok dan juga minum-minuman beralkohol itu lebih mungkin terkena GERD. Nah, saat sudah GERD ternyata ada 4 mekanisme yang diduga menyebabkan GERD-nya ini. Yang pertama, ada suatu relaksasi transien dari sphincter esofagus bawah. Apa maksudnya? Jadi begini, di lambung dan di kerongkongan kita itu ada yang memisahkan, ada suatu pintu namanya sphincter esofagus bawah atau lower esophageal sphincter. Nah, jika sphincternya ini dia lemah, maka isi lambung bisa naik ke dalam kerongkongan. Jadi intinya sphincternya ini atau pintunya itu menjaga agar isi lambung tidak kembali ke kerongkongan. Nah, ternyata pada pasien-pasien GERD itu ada suatu kelemahan secara transien atau kelemahan yang sekilas di pintu esofagus bawahnya ini, menyebabkan isi lambung termasuk asamnya itu bisa naik ke atas, menyebabkan gejala-gejala seperti rasa terbakar, rasa tertekan, atau rasa tidak nyaman di dada. Nah, kemudian juga bisa ternyata lapisan-lapisan lambung itu proteksinya semakin rendah. Ada berbagai faktor yang menyebabkan lapisan lambung itu menjadi lebih lemah. Nah, kalau misalkan lebih lemah itu nanti asamnya itu bisa lebih gampang melukai dari lambungnya. Itu juga diduga meningkatkan kejadian GERD. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami hernia hiatal itu bisa juga mengalami GERD. Apa itu hernia hiatal? Hernia hiatal itu sebenarnya ada suatu penonjolan lambung keluar dari diafragma. Jadi di perut kita dan dada kita itu ada suatu lapisan yang juga memisahkan, namanya itu diafragma. Diafragma itu sebenarnya adalah suatu otot yang membantu untuk pernafasan. Nah, di lubang tempat masuknya kerongkongan ke lambung ini, lambung itu kalau misalkan dia menonjol keluar dari lubangnya ini seperti metungul begitu, itu disebut dengan hernia hiatal. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami kejadian seperti ini itu bisa mengalami GERD juga. Kemudian terakhir diduga juga kemungkinan peristalsis atau usaha untuk mendorong kerongkongan ke lambung itu kalau misalkan dia terganggu, dia juga bisa menyebabkan GERD. Tetapi sekali lagi penyebab pasti dari GERD itu masih belum diketahui. Apakah genetik, apakah ada makanan tertentu, apakah ada virus infeksi atau apa-apa, kita masih belum tahu. Sehingga ya sekali lagi masih dalam penelitian dan yang kita bisa lakukan hanyalah menghindari faktor-faktor resikonya saja. Nah, sekarang fakta kedua, GERD itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Gini, sebenarnya GERD itu sebagian besar itu penyakit yang ringan-ringan saja, tidak ada efek ke tubuh yang jangka panjang, tidak terlalu mengganggu aktivitas, dan mungkin hanya segelintir orang saja yang sangat terganggu oleh GERD-nya itu. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu, GERD yang berkepanjangan, GERD yang berjalan terus-menerus atau yang sudah parah seperti itu bisa menimbulkan 3 komplikasi yang berbahaya. Yang satu adalah esofagitis erosif. Esofagitis ini sesuai namanya, itis adalah peradangan pada esofagus, esofagitis. Diduga karena asam lambungnya itu terlalu sering naik ke esofagus, dia itu bisa menimbulkan peradangan di esofagusnya. Kalau sudah radang, nanti kan akan muncul berbagai macam gejala-gejala yang lebih parah lagi, tak terkecuali nyeri. Maka jika misalkan GERD-nya itu sudah dipertahankan lama-lama, bisa menyebabkan peradangan.
Kemudian bisa menyebabkan struktur dari sphincter esofagusnya. Nah, kita kan tahu bahwa sphincter itu berfungsi untuk memisahkan antara esofagus atau kerongkongan dengan lambung. Nah, ternyata pada pasien-pasien yang mempunyai GERD berkepanjangan ini, itu dia bisa saja sphincternya itu kaku, tidak bisa nutup atau buka secara sempurna. Nah, tetapi seringkali jika misalkan sphincternya ini kaku, itu bisa menimbulkan gangguan saat menelan makanan. Kemudian yang ketiga, jika misalkan GERD-nya ini sudah berkepanjangan lama dan mungkin sampai usia tua, itu juga ada kemungkinan menimbulkan namanya Barrett's esophagus. Barrett's esophagus ini singkatnya adalah suatu perubahan yang menjurus ke keganasan. Jadi sel-sel esophagus kita, sel-sel kerongkongan kita jika terpapar terlalu sering oleh asam lambung yang sudah bertahun-tahun lamanya, itu dia bisa berpotensi menjadi kanker. Tetapi ini masih belum kanker, cuman sel-selnya itu dia tuh strukturnya itu sudah berubah seperti siap-siap menjadi suatu keganasan. Itu dinamakan dengan Barrett's esophagus. Nah, memang kalau misalkan orang cuma mengalami GERD biasa, itu gejalanya yang palingan cuma ada suatu rasa tidak nyaman di dada atau seperti di ulu hati ya. Tetapi jika sudah mengalami komplikasi-komplikasi seperti tadi esofagitis, struktur esofagus dan Barrett's esophagus, itu akan muncul namanya alarm symptoms atau gejala alarm. Nah, gejalanya ini cukup serius dan berbeda. Yang pertama adalah nyeri saat menelan. Yang kedua adalah kesulitan untuk menelan makanan. Jika misalkan Anda atau ada orang yang mengalami GERD tapi disertai dengan kesulitan menelan makanan dan juga nyeri saat menelan, itu termasuk alarm symptoms atau gejala alarm. Dan jika misalnya seperti itu, maka sangat disarankan untuk pemeriksaan endoskopi atau pemeriksaan menunjang di mana ada kamera dimasukkan ke dalam lambung. Itu untuk melihat apakah struktur dari esofagus dan lambungnya itu masih baik atau tidak. Karena jika misalkan benar-benar terjadi komplikasi seperti itu, maka penanganannya lebih sulit lagi. Dan tentu saja gejalanya jauh lebih mengganggu dibandingkan GERD biasa. Kemudian fakta yang ketiga, makanan dan waktu makan itu bisa memengaruhi keparahan GERD. Nah, ini cukup logis ya, karena GERD kan berhubungan dengan lambung. Kan itu kan juga ada makanannya, maka jelas makanan akan mengaruhi GERD. Nah, apa saja makanan yang bisa memperparah GERD ini? Yang pertama adalah makanan pedas dan asam. Diduga makanan pedas dan asam ini bisa menimbulkan iritasi pada lapisan-lapisan lambung. Sehingga jika iritasi dan semakin asam, maka akan muncul gejala-gejala juga. Nah, kemudian kopi, minum-minuman bersoda, alkohol, coklat, min, dan juga makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang kaya karbohidrat, itu bisa menimbulkan berbagai macam mekanisme yang diduga menimbulkan GERD juga. Contoh seperti minum-minuman bersoda, itu dia bisa menimbulkan distensi atau lambung kita diduga lebih menggembung, sehingga lebih sering menimbulkan GERD. Kemudian kopi, alkohol, coklat, dan min itu diduga menyebabkan tonus atau kekuatan dari sphincter esofagus kita itu semakin lemah, sehingga bisa lebih sering menimbulkan GERD. Nah, bicara soal waktu makan, ternyata jika kita makan mendekati jam tidur, itu juga bisa meningkatkan kejadian GERD. Mengapa? Diduga saat kita tidur terlalu dini setelah makan, produksi asam lambungnya itu lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu makanan itu perlu waktu 4 jam untuk bisa dicerna keluar dari lambung. Jadi misalkan kita makan jam 7, mungkin jam 11 dia baru clear dari lambungnya. Nah, jika misalkan kita tidur terlalu dini, terlalu gasik, maka lambung itu masih kerja menimbulkan asam saat kita tidur, sehingga nanti kita akan mengalami gejala-gejala GERD itu. Maka jika misalkan Anda yang suka makan pedas, suka makan coklat, suka makan asam-asam, masih terlalu sering minum kopi, ya mohon dikurangi. Dan juga yang masih sering makan dekat waktu tidur, ya juga dipisah lagi, diperpanjang durasi antara tidur dan makannya. Sekarang kita masuk ke fakta keempat. Obat-obatan anti nyeri non-steroid itu bisa menimbulkan GERD. Kok bisa? Bagaimana? Gini, obat-obatan antipradana non-steroid atau OAINS atau nama Inggrisnya NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, itu efek sampingnya juga bisa melemahkan proteksi dari lapisan lambung. Bagaimana caranya?
Obat-obatan NSAID ini dia tuh sebenarnya bekerja dengan menghambat namanya enzim siklooksiggenase atau enzim COX. Kalau misalkan enzim COX ini dihambat, dia bisa menghambat namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah yang menyebabkan nyeri, sehingga kalau misalkan kita dihambat COX-nya, dihambat prostaglandinnya, nanti nyerinya akan berkurang. Nah, tetapi sayangnya prostaglandin ini juga ada fungsinya untuk memberikan pertahanan pada lambung kita. Kalau misalkan prostaglandin ini dia tuh semakin turun, semakin dihambat, maka pertahanan di lapisan lambung kita juga semakin lemah. Sehingga kalau misalkan ada orang minum obat-obatan anti radang non-steroid dan itu berjalan sudah lama terus-menerus, ya lama-kelamaan juga akan menimbulkan iritasi pada lambung juga. Karena lambungnya itu proteksinya tidak bagus, sehingga menimbulkan gejala GERD. Nah, inilah mengapa seringkali saya menasihati pasien-pasien saya, kalau misalkan mempunyai suatu penyakit asam lambung, jangan sering-sering minum obat anti nyeri, kecuali kalau memang butuh saja. Mungkin kan ada, misalkan apakah itu mungkin tetangga Anda, atau mungkin Anda sendiri, atau siapapun yang Anda kenal, itu rutin setiap hari, atau setiap kali sakit sedikit minum obat anti nyeri gitu. Nah, kalau misalkan diminum berkepanjangan itu, ya lama-lama jadi iritasi, jadi rusak. Kenapa? Karena perlindungan lapisannya, perlindungan mukosa lambungnya itu menurun. Kalau misalkan ditambah dengan, misalkan ada orang lagi minum obat anti nyeri yang non steroid, ditambah sering makan pedas, sering makan asam-asam, ya tambah rusak lagi lambungnya. Maka untuk Anda yang sedang mengkonsumsi obat anti nyeri, satu, jangan makan asam-asam atau pedas-pedas dulu, nanti lambungnya tidak kuat. Kemudian kalau misalkan emang nggak nyeri, nggak butuh obat anti nyeri, nggak usah diminum. Seringkali dokter menyarankan obat anti nyeri itu diminum kalau butuh saja, atau hanya pada durasi yang sudah ditentukan. Kalau misalkan minum terlalu lama atau keseringan, itu bisa menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah di lambung. Nah, kemudian untuk fakta yang kelima dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup adalah terapi yang efektif untuk menangani GERD. Begini ya, sebenarnya tidak semua GERD itu langsung diberi obat. Semua GERD sebenarnya awalnya harus mengubah pola hidupnya dulu agar bisa tertangani GERD-nya. Contoh misalkan, apakah Anda gemuk? Apakah Anda sering makan pedas? Apakah Anda terlalu sering layah-layah di rumah atau malas-malasan? Apakah Anda sering merokok, minum minuman alkohol? Itu dikurangi dulu atau dihilangkan secara total agar bisa tertangani GERD-nya. Kalau misalkan GERD sudah bisa tertangani dengan perubahan gaya hidup, maka ya tidak perlu minum obat. Nah, ada juga teori yang menyatakan bahwa kalau misalkan kita tidur, kepalanya lebih tinggi dibandingkan perut kita, misalkan diberi bantal 2 biji ya, itu juga bisa mengurangi kejadian GERD. Ada juga suatu tips ini, kalau misalkan kita tidur mengarah ke kiri, berbaring ke kiri, itu juga bisa mengurangi kejadian GERD. Tapi ya itu masih penelitian ya, masih belum bisa terlalu pasti bisa diterapkan ke sehari-hari atau tidak. Nah, intinya sebelum minum obat-obatan untuk menangani GERD-nya itu, gaya hidupnya itu diubah dulu. Jangan misalkan, oh saya ini udah minum obat kok, makan pedas terus ah. Kalau misalkan, oh ini saya udah minum obat kok, rokok dulu, minum-minum dulu, terus besoknya paginya asam lambung lagi, terus minum obat lagi. Ya jangan. Sekali lagi, kalau minum obat tapi gaya hidupnya nggak ditangani, itu seperti tambah suram. Nah, kesimpulannya, sebenarnya penyakit GERD ini adalah penyakit yang ringan. Cuman beberapa orang tuh mungkin akan terganggu gejalanya, apalagi kalau misalkan setiap hari mengalami GERD. Sebelum kita minum obat, alangkah baiknya kita ubah dulu pola hidup kita. Sekali lagi, minum obat terus tapi gaya hidupnya tidak berubah, itu tidak akan mengubah apa-apa, kecuali hanya menangani gejalanya saja. Nah, maka saya harap yang menonton video ini semuanya tidak terkena GERD atau terhindari dari GERD, dan yang sudah terkena GERD semoga saja lekas untuk sembuh atau tidak terganggu oleh GERD-nya. Saya Setia Gerumana dan sampai jumpa di video berikutnya.